Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi wawancara kerja dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di kelompok kita ada beranggotakan 5 orang, yaitu saya Muhammad Yodihara, NIM 236, Erik Satrio, NIM 237, Muhammad Sofyan, NIM 238, Anggoro Wisnu, NIM 239, Cahyaning Tias, NIM 240. Yang pertama, arti pentingnya wawancara kerja. Arti pentingnya wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menyaring pelamar kerja. Pada umumnya, wawancara dilakukan melalui beberapa tahap. Hal ini sangat disesuaikan dengan jumlah pelamar dan job yang dibutuhkan. Saat Anda dipanggil untuk wawancara, yakin diri Anda bahwa akan bersaing dengan calon lain. Untuk itu, persiapkan diri Anda semaksimal mungkin untuk menghadapi wawancara tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Wawancara tertutup ialah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Wawancara tertutup ini bisa juga diartikan sebagai wawancara yang suatu pertanyaannya terbatas dan telah tersedia jawabannya yang berupa pilihan. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka ialah sebuah wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan sebuah informasi yang mengenai narasumbernya dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Yang ketiga, wawancara konferensi. Wawancara konferensi ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara kelompok ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada suatu narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, wawancara individual. Wawancara individual ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seseorang wawancara dengan seorang narasumber. Wawancara ini juga disebut dengan wawancara perorangan. Yang keenam, wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini biasanya menggunakan sebuah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, baik oleh si pewawancara maupun si narasumbernya. Yang ketujuh, wawancara bebas. Wawancara bebas ialah salah satu jenis wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam wawancara ini terjadi secara spontan bergantung dengan suasana dan keadaan ketika kegiatan wawancara berlangsung. Wawancara ini sering disebut juga dengan wawancara tidak berstruktur. Selanjutnya ada 11 aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, penampilan fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, selera humor. Itu tadi aspek-aspek kepribadian. Hal-hal yang akan diprediksi dari penilaian tersebut di atas adalah: yang pertama, apakah Anda dapat menduduki posisi tertentu dalam perusahaan tersebut? Yang kedua, apakah Anda mempunyai peluang untuk sukses atau sebaliknya? Pada prinsipnya, wawancara akan banyak berkisar pada surat lamaran dan resume yang Anda kirim dengan tujuan klarifikasi data-data yang Anda kirim. Inilah persiapan yang harus Anda miliki saat
sedang melakukan wawancara kerja. Yang pertama, selama wawancara berlangsung, berikanlah informasi secara jelas, padat, akurat, dan tidak berbelit-belit. Jawab pertanyaan yang relevan. Yang kedua, persiapkan data-data asli seperti tanda kelulusan, transkrip, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam wawancara kedua sering disebut wawancara seleksi, dan pertanyaannya akan berkisar pada latar belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, semangat kerja. Nah, yang kedua, persiapan wawancara kerja. Selanjutnya ada persiapan wawancara kerja. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, bersikap yakin. Yang ketiga, siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan. Yang keempat, berpakailah dengan sopan dan rapi. Yang kelima, bersikap tenang. Yang keenam, tunjukkan kemampuan diri Anda, namun jangan berlebihan. Yang ketujuh, tunjukkan minat dan kesungguhan Anda. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, datang ke wawancara tanpa persiapan. Yang ketiga, memotong kalimat pewawancara. Yang keempat, mengkritik atau menjelekkan atasan Anda sekarang atau yang lama. Yang kelima, berpenampilan berlebihan. Yang keenam, membual. Yang ketujuh, emosional atau mudah tersinggung. Nah, sekarang yang ketiga, cara mengenali pekerjaan. Karena wawancara bentuk komunikasi dua arah, apabila Anda dipersilakan untuk bertanya, Anda dapat menyampaikan pertanyaan sebagai berikut, seperti apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lamar, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi, bagaimana kesempatan berkembang dalam perusahaan, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru, apa produk keunggulan perusahaan, siapa pesaing utama bagi perusahaan, dan bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang diproduksi perusahaan. Seperti itu. Sebelum Anda melakukan wawancara, carilah informasi tentang perusahaan yang akan Anda lamar serta pelajari perkembangan perusahaan tersebut. D. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut? Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan apa yang paling Anda benci? Mengapa? Bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Yang ketiga, latar belakang keluarga. Apa pekerjaan orang tua Anda? Apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Dan bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Yang keempat adalah kepribadian. Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri? Dan bagaimana Anda menilai diri orang lain? Yang kelima, penilaian pribadi kita. Faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Apa hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda? Yang keenam adalah tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang? Yang ketujuh, hobi dan lain-lain. Apa yang Anda lakukan saat liburan? Apa yang Anda lakukan pada waktu senggang? Dan buku atau majalah terbaru apa yang telah Anda baca? Apabila sebelumnya Anda pernah bekerja, berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan antara lain mencakup. Yang pertama, pimpinan Anda. Yang kedua, pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga, pergaulan antar sejawat. Yang keempat, pendelegasian. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengambilan keputusan. Ucapan terima kasih. Segera setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara. Meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil, hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda
atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Tuliskan surat ucapan terima kasih sederhana, singkat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Akhiri surat Anda dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Contoh surat ucapan terima kasih. Surakarta 16 Januari 2011. Yang terhormat Freddy Don Bosco MBA, Manajer Personalia PT Dipa Berseri, Jalan Kusuma Bangsa 56, Surakarta. Dengan hormat, pembicaraan kita tentang pembukaan hotel baru di Surakarta pada tanggal 14 Januari 2011 sungguh menakjubkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Freddy Don Bosco yang telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Informasi perkembangan dunia perhotelan di Surakarta yang Bapak sampaikan menambah keyakinan saya untuk meniti karir di bidang perhotelan. Untuk itu, saya akan berupaya untuk menambah wawasan mengenai perhotelan dengan mengikuti pelatihan perhotelan dalam waktu dekat ini. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bila saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak di lain kesempatan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan bantuan Bapak. Hormat saya, Rizky Purwanto. Surat penerimaan pegawai dan kerja. Secara resmi, perusahaan yang akan menerima Anda setelah melewati wawancara akan memanggil Anda melalui surat pengorganisasiannya adalah Good News. Contoh surat penerimaan pegawai, Surakarta 15 Desember 2010. Yang terhormat Saudara Slamet Pringgodadi, Jalan Kemukus Raya nomor 123 Sragen. Hal penerimaan pegawai baru. Dengan hormat, kami sampaikan selamat kepada saudara karena saudara diterima sebagai pegawai baru untuk posisi sales supervisor pada PT Juwita Perdana. Surat lamaran kerja yang Anda kirimkan ke bagian personalia pada tanggal 20 September 2010 telah membawa keberuntungan bagi saudara. Untuk itu saya mohon saudara untuk segera datang ke bagian personalia pada Senin 18 Desember 2010 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk melengkapi persyaratan lain yang diperlukan. Apabila saudara tidak dapat datang pada tanggal tersebut, mohon memberitahukan kepada kami. Atas segala perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan selamat dan terima kasih. Hormat kami, Ridho Purwanto, MA, Manajer Personalia. Surakarta 17 Desember 2010. Yang terhormat Ridho Purwanto, MA, Manajer Personalia PT Juwita Perdana, Jalan Kencana Wono nomor 33, Surakarta. Dengan hormat, surat Anda tertanggal 15 Desember 2010 merupakan berita yang sangat menyenangkan. Dengan senang hati saya terima posisi sales supervisor pada PT Juwita Perdana di Surakarta. Sebagaimana ditulis dalam surat Anda, saya akan datang ke bagian personalia PT Juwita Perdana pada Senin 18 Desember 2010 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang baik untuk bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Hormat saya, Slamet Pringgodadi. Surat penolakan kerja. Contoh surat penerimaan penolakan kerja, Surakarta 10 Januari 2011. Yang terhormat Jimmy Patria MBA, Direktur PT Mandiri Utama, Jalan Yesodipura 55 Surakarta. Dengan hormat, suatu kenangan manis yang tak terlupakan saya rasakan tatkala melakukan wawancara kerja pada bulan yang lalu di PT Mandiri Utama dan saya senang dengan posisi marketing manager yang Bapak tawarkan. Namun setelah melakukan pengamatan dan pengajian secara mendalam terhadap prospek bisnis di masa depan, dengan berat hati saya harus melepaskan kesempatan yang Bapak tawarkan dan menerima tawaran kerja baru yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan karir saya di masa depan. Tak lupa melalui pucuk surat ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas waktu yang telah Bapak sediakan untuk wawancara. Hormat saya, Rifai Purwanto. Supporting artikel yang kelompok kami pilih yaitu artikel yang berjudul Kiat Sukses Saat Wawancara Kerja yang dipublikasikan di website pintaria.com. Artikel ini memaparkan tentang 4 kiat sukses dalam wawancara kerja.
Karena wawancara kerja merupakan hal yang tidak dapat dianggap sepele oleh para pelamar kerja, maka artikel ini memaparkan tentang 4 kiat dalam wawancara kerja. Yang pertama, kenalan dengan perusahaan yang bersangkutan. Kedua, riset pertanyaan tentang interview kerja. 3, gunakan bahasa tubuh yang baik. 4, perhatikan keselarasan pakaian. Diharapkan dengan mengikuti keempat kiat tersebut, maka para pelamar kerja akan memiliki kepercayaan diri sehingga akan menjalani wawancara kerja dengan berjalan santai, lancar, namun tetap formal. Selanjutnya adalah critical review atas artikel yang berjudul Kiat Sukses Saat Wawancara Kerja yang dipublikasikan di website pintaria.com. Artikel Kiat Sukses Saat Wawancara Kerja secara keseluruhan memberikan tips atau kiat saat wawancara kerja. Karena wawancara kerja merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng oleh para job seeker, maka artikel tersebut menguraikan 4 kiat sukses. Kiat yang pertama yaitu mengenali perusahaan. Dalam buku Komunikasi Bisnis oleh Joko Purwanto, untuk lebih mengenal perusahaan, maka dapat diperoleh dengan berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan perusahaan, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Kiat yang selanjutnya adalah riset pertanyaan wawancara. Dalam buku Komunikasi Bisnis oleh Joko Purwanto, bentuk pertanyaannya antara lain mengenai pekerjaan yang dilamar, pendidikan dan pelatihan pelamar, latar belakang pelamar, kepribadian pelamar, penilaian pribadi pelamar, tujuan karir, dan hobi pelamar. Lalu kiat selanjutnya yaitu bahasa tubuh yang baik. Dalam buku Komunikasi Bisnis Joko Purwanto, tindakan tersebut antara lain bersikap tenang, yakin, optimis, tersenyum dengan wajar, bicara dengan jelas dan tegas, serta bicara dengan nada suara yang tepat. Selanjutnya kiat terakhir yaitu berpenampilan yang selaras. Maksudnya selaras yaitu sopan dan rapi. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk memilih pelamar kerja. Kesimpulannya, kiat-kiat di atas hanyalah intisari dari banyaknya kiat-kiat yang ada. Kiat-kiat tersebut berfungsi agar kita bersiap dalam wawancara kerja sehingga dapat menjalani wawancara kerja dengan percaya diri yang lebih. Ada yang mau bertanya? Sekian, terima kasih.